Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Jumpa lagi dalam acara kita Bincang Santai Firman Tuhan. Kali ini agak berbeda, narasumber-narasumber yang akan hadir bersama dengan kita bukan pendeta atau evangelis, tetapi para pengusaha-pengusaha yang cinta Tuhan. Saya sebut mereka hamba-hamba Tuhan ya, Pak Freddy setuju ya? Setuju. Pak Freddy hamba Tuhan, sebab firman katakan kalau bukan hamba Tuhan, hamba dosa. Kita yang setelah ditebus ini, kita semua adalah hamba Tuhan. Ya, di dalam kondisi yang prihatin seperti hari-hari ini Pak Freddy, kira-kira firman apa yang secara khusus selama pandemi ini yang meneguhkan Pak Freddy dan kemudian Pak Freddy ngalami sendiri? Firman apa kira-kira Pak? Iya, beberapa waktu ini sih memang kita semua menghadapi pandemi ini, Om Min. Ya. Firman yang secara khusus yang saya dapatkan yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul ya. Iya, Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai yang ke-26. Sesuai dengan perintah itu, firman Tuhan katakan, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka, yaitu Paulus dan Silas, dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Iya. Wow, ini peristiwa dahsyat dari dua hamba Tuhan ya, Betul, yaitu Paulus dan Silas yang berada di Filipi pada waktu itu. Iya. Gimana aplikasinya di dalam pengalaman pribadi Pak Freddy? Kok Pak Freddy bisa dapat berkat khusus dari firman ini? Bagaimana Pak? Iya, selama kira-kira 2 bulan yang lalu ini, mulai bulan Maret, April, Mei ini, sekitar 3 bulan ini, virus corona kan merebah di Indonesia, Om Bin. Iya. Kebetulan pandemi, usaha kami itu ada di mal-mal. Oh, lah mal kan tutup Pak. Iya, Om Bin. Jadi otomatis kita tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Jadi buat kami keluarga, serasa kita ini kayak dibelenggu, tidak Persis bisa seperti berbuat ini apa-apa. ya. Iya. Persis seperti kisahnya Paulus dan Silas, dipasung kaki dan tangan mereka ya, dipasung. Iya, dan kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, Om Hin. Jadi waktu itu tidak berdaya. Berdaya. Jadi setelah mal buka pun kondisi sempat buka ya akhirnya Pak? Akhirnya buka, tapi jam waktunya sangat singkat. Dipersempit jam 11 sampai jam 5. Dan itu pun orang tidak mau masuk ke mal. Iya, sepi sekali. Sampai Sampai ada yang memasukkan di video dan masukkan di media. Iya. Ini mall apa Iya. di kota Semarang ini pada sepi. Dan sampai sekarang masih berlaku. Oh iya, seperti itu ya kondisinya. Betul. Ya. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan ketika itu Paulus Silas menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ada satu batas manusia yang dia terobos dan kemudian dia mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, pintu-pintu terbuka, Om Hin. Oh iya, sendi-sendi penjara goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Iya. Dan terlepaslah belenggu mereka. Amin. Dan puji Tuhan itu yang kami rasakan hari-hari ini. Ketika kami belajar melakukan firman, maka itu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, Om. Iya. Gimana pengalaman Pak Freddy secara dalam bisnis ini, ceritanya gimana Pak? Kok sampai Pak Freddy bisa dapat ayat ini kok aplikasinya seperti apa? Iya. Ya ketika saya mendapatkan ayat ini, ya itu pun berbarengan dengan apa yang terjadi di virus wabah corona ini memang sangat-sangat berat, Om. Karena apa? Kami juga punya pegawai yang tidak sedikit. Dan kemudian kami punya beberapa shop, bukan hanya 1-2. Jadi otomatis ketika
mal tutup atau mal tidak berfungsi sebagai mestinya, maka penghasilan kami tidak ada. Iya, Ya, bukan merosot sekali ya. tidak hanya merosot, tapi betul-betul tidak ada. Ketika mal tutup, betul-betul kami tidak punya Sementara biaya penghasilan. terus jalan Biaya ya. harus kami terus keluarkan, dan itu memang sangat beban yang sangat berat yang ada dalam diri kami waktu itu. Iya, Tapi puji Tuhan, firman ini menjadi kekuatan, dan kami tahu bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa, iya, dan amin. Dia menyediakan jalan, dan hari-hari ini kami lihat jalan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Terbuka kami. ya. Iya. Seperti itu tadi, pintu terbuka, belenggu terlepas. Amin. Wow. Bisa cerita Pak Freddy gimana? Iya. Sedikit detail aja nggak apa-apa. Iya Om. Ketika mal-mal ini kebetulan tutup, dan kemudian kami juga pegawai-pegawai otomatis tidak bekerja, kami tidak punya penghasilan, tetapi pengeluaran bulanan itu harus kami keluarkan. Iya, tetap ya. Ya, kalau untuk makan saja mungkin buat kita tidak terlalu berat Om, tapi kan masih banyak hal-hal yang lain. Tanggungan Yang harus kami keluarkan. Dan saat itulah kami keluarga, setiap hari kami mesbah keluarga, dan puji Tuhan berkat kami memberkati masing-masing keluarga, suami, istri, anak-anak. Dan ketika itu Tuhan memberikan jalan Om. Iya. Ketika pintu terbuka, Tuhan buka jendelanya. Oh iya, seperti pepatah katakan, ketika pintu-pintu tertutup, maka Tuhan buka jendela-jendela. Iya. Dan itu saya pribadi mengimani, dan firman saya tiba-tiba waktu itu ketemu dengan seseorang yang kebetulan saya melayani orang ini, kemudian waktu itu Tuhan buka jalan. Iya Pak Freddy, pelayanan MOU ya? Iya, pelayanan keluarga. Berarti ini masalah melayani dalam keluarga, masalah keluarga. Iya, dengan keluarga. Kami melayani keluarga. Orang ini adalah pengusaha yang kebetulan bergerak dalam dunia kolagen Om Hin. Kolagen? Iya. Oh iya, saya pernah dengar tuh Pernah kolagen. dengar ya? Semacam apa ya, untuk kesehatan permajaan itu ya, regenerasi sel. Jadi dia protein yang 25% membentuk sel-sel tubuh kita ini. Betul ya. Nah, puji Tuhan waktu itu saya pikir harganya cukup tinggi Om Hin. Jadi harganya sangat tinggi. Apakah bisa saya menjualkan itu? Apalagi musimnya dalam baru kondisi seperti ini ya. Dan waktu itu teman saya ini karena dia berterima kasih kepada keluarga kami, dia bilang, Pak, saya mau kasih Bapak kolagen. Saya dikasih kolagen. Untuk pribadi ya? Iya. Untuk pribadi. Kemudian saya coba kok badan saya waktu itu enak. Yang linu hilang, dan kemudian saya berpikir mengapa tidak saya coba pasarkan. Nah, kemudian ketika itu saya mulai menawarkan teman-teman, dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kemudian kolagen ini puji Tuhan laku, dan tidak secara kebetulan ini bisa menggantikan, mungkin tidak seperti penghasilan yang seperti dulu. Iya. Tapi ini bisa menggantikan pendapatan yang saya terima itu, amin. Sehingga bisa untuk hidup kami. Dan puji Tuhan, dari kolagen ini orang-orang banyak berkata, Pak, yuk jangan yang hanya mahal, bisa ndak ada yang lebih murah lagi. Dan Tuhan buka jalan hal-hal seperti itu. Jadi kami bisa. Ini istimewa loh Pak Freddy. Iya. Biasanya para pengusaha itu hari-hari ini semua diem, semua nggak berani bergerak. Iya. Ini Pak Freddy malah mau memulai sesuatu ini. Betul, ya. Om, betul. Ini agak aneh ini Pak Freddy. Ya, tapi memang kalau Tuhan bekerja memang seringkali yang aneh-aneh begini ya Pak ya. Sesuatu yang kita sendiri tidak tahu maksudnya Tuhan tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Iya. Gimana diusahakan mau dipasarkan dengan cara lain gitu ya Pak? Iya. Hari-hari ini kami lagi ketemu banyak dengan beberapa orang bagaimana sistem pemasarannya, karena ini lagi masuk ke produksi. Dan puji Tuhan beberapa BPOM tapi sementara ini sebetulnya ya sudah jalan. Sudah. Karena kami ada, ya Tuhan buka Om, beberapa produk jadinya. Dulu yang kami pasarkan 1 produk, dan sekarang bisa 4 produk yang kami pasarkan. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja Om,
Tuhan memberkati keluarga kami. Ini Iya. di luar nalar saya juga Om, secara pribadi. Ya, saya kan tahu ya kalau istrinya Pak Freddy ini, Yunike ini kan ahli bikin roti. Iya, Dari betul. dulu saya sebetulnya sudah dorong untuk ayo toh kamu Iya, iya. serius di sana, tapi dia sukanya bikin-bikin terus dikasih-kasih ke teman-teman. Iya, Saya yang betul. paling sering dapat. Tapi ini sekarang malah jadi benar-benar profesional ya di sana Iya, ya? malah jadi berkat Wow. yang luar biasa. Jadi itu tidak pernah saya pikirkan. Itu Ternyata pesanan banyak sekali ya, Pak? sangat. Ini hari ini pun belum selesai Om. Dia lagi buat kue. Wow. Sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Iya, mestinya dihadirkan ini Iya, supaya harusnya kesaksian bisa. lebih mantap ini ya. Nah, Iya. berarti pemeliharaan Tuhan atas bisnis Pak Freddy yang tersendat ini, seperti tadi yang dikatakan, pintu tertutup, jendela dibuka. Iya. Bukan satu jendelanya, beberapa. Iya, iya. Sehingga aliran berkat itu tidak berkurang ya Pak Amin, Freddy. Wah, luar biasa. Ini memang, tadi Pak Freddy cerita dipertemukan dengan orang yang tepat. Iya, iya. Ya, melalui pelayanannya Pak Freddy dalam, ya tentunya nggak ada motivasi bisnis ya pada Iya, waktu betul. pelayanan, tapi akhirnya itu dipakai Tuhan untuk membuka jendela-jendela Iya, itu iya. tadi ya. Wah, ini sebuah kesaksian luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang merasa khawatir bagaimana nanti kalau ini terus-menerus seperti ini, mulai think out of the box. Jadi berpikir keluar dari kotak yang sempit. Karena Tuhan kita itu maha dahsyat, maha hebat, Amin. dan Tuhan kita tuh inovatif, Iya, kreatif. betul Om. Jadi anak-anaknya harusnya juga demikian. Iya, iya. Tetapi tanpa berkat Tuhan, ya nggak mungkin. Iya, Tanpa pengaturan Tuhan, ya Pak Freddy nggak mungkin ketemu dengan itu supplier kolagen tadi. iya, iya. Iya. Saya juga dengar Pak Freddy hari-hari ini. Kemarin Pak Freddy kirim ke Panti Asuhan Kahal di El Gibor, kirim 15 bakmi ya. Bakmi itu bakmi mie ayam ya, Iya, Pak, mie mie ayam. ayam. Itu katanya betul usaha baru itu ya Pak Iya, Freddy. iya Om. Ceritanya gimana? Ini kok masa COVID, masa susah, malah mulai usaha bakmi. Ini gimana Iya. Ya ceritanya? itu anugerah dari Tuhan ya Om. Kalau hari-hari ini ngeluarin uang juga sulit ya. Jadi Tuhan itu baik. Jadi kami punya usaha, ada usaha yang handphone kamera dengan ada satu teman. Iya. Setelah 3 tahun menghasilkan sesuatu, kemudian kita buka kafe Om. Oh, Jadi awalnya itu kafe Kafe, ya? Om. Kopi ya? Kopi. Kemudian ada makanan juga di situ. Puji Tuhan akhirnya menghasilkan. Saya juga tidak kepikir kok ternyata ini menghasilkan. Jalan ya? Jalan. Nah, kemudian Tuhan pertemukan teman saya ini, satu kongsi ini dengan satu orang yang dia buat mie Om. Oh, Ya, kemudian kita sama-sama berkolaborasi, kita buka mie bersama-sama. Dan puji Tuhan, sampai sekarang, enggak kebayangkan. Saya pikir mie paling orang beli maksimal 50 cup selesai. ya apalagi musim gini ya? Apalagi kondisi situasi gini. seperti ini ya? Ternyata 100 lebih cup mereka masih bisa tertampung ini Om. Dan saya lihat memang campur tangan Tuhan kalau kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Dia yang campur tangan di dalam kehidupan kita. Iya, ini memang nyata sekali Iya, ya pertolongan Tuhan bagi anak-anaknya yang berdoa, berharap, dan percaya kepada Dia di masa-masa sulit ini. Betul. Malah ini hari-hari ini Pak Freddy ngelihat laku ya itu Iya. ya bakminya itu ya. Iya. Selain bakmi kok saya dengar ada juga seafood, itu gimana Iya, Om. ceritanya Pak? Ya itu dari puji Tuhan, dari keuntungan itu kita kemudian mengembangkan bukan hanya mie. Hari ini juga kita buka seafood Om. Persis hari ini. Hari Puji ini ya? Tuhan, hari ini. Wah, ini harus nyoba ini Harus Pak. coba ini Om ya.
Jadi seminggu yang lalu kami sudah mencoba terus, kemudian puji Tuhan pertemukan dengan kan banyak resto hari-hari ini kan tutup Om. Nah, Tuhan pertemukan dengan tukang masak yang baik ini. Iya. Kemudian kami buka seafood itu Om. Iya, saya juga bersyukur ya Pak Freddy. Pak Freddy diberkati itu bukan hanya Pak Freddy-nya yang diberkati, tapi minimal dapat menampung tenaga kerja. Sebab ini sekarang ini musim PHK, betul, Pak. Betul. Orang-orang pada bingung karena mereka... Saya nggak PHK orang loh Om. Ya itu, harusnya demikian Pak. Iya. Lihat, itu, wah, kalau orang kena PHK itu seperti pukulan telak ya. Jadi bagaimana mereka membeli kebutuhan, mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi keluarganya. Ya, jadi dengan adanya ini diversity produk nih sampai ke makanan ya, macam-macam ini ya, sampai dari kopi sampai ke bakmi, kemudian ke seafood dan pasti kolagen ya, kolagen juga. Bukan hanya masalah itu. Tapi saya juga dengar anak-anak gimana Pak? Anaknya Pak Freddy kan udah gede-gede nih. Iya, puji Tuhan. Yaitu kami bersyukur anak-anak ini cinta Tuhan Om Hin. Iya. Jadi mereka juga punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ya karena mesbah keluarga itu, Tuhan berkati mereka. Anak saya ini kebetulan buka online Om Hin. Oh, bisnis online. Bisnis online. Oh, itu bisnisnya anak-anak. Itu memang bisnisnya kaum milenial. Iya. Tapi luar biasa Om Hin, enggak kepikir Tuhan memberkati anak-anak ini dengan luar biasa. Sehingga mereka sendiri puji Tuhan, ya biaya sekolah mereka bisa cukupi sendiri. Oh, berarti anak SMA bayar uang sekolah sendiri? Iya, sudah membayar. Ini nurun bapaknya ini. Kalau saya kan terpaksa dulu Om. Ya. Tapi ini anak ini Tuhan bangkitkan. Amin. Karena dia yang menawarkan diri Om, bukan saya yang minta dia. Bapak Ibu yang mendengar, saya buka rahasia sedikit ya. Pak Freddy ini dulu waktu masih SMP pernah jadi loper koran. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup, ya untuk makan ya itu, Pak Freddy. Sekolah itu harus bekerja. Betul. Pernah jadi loper koran. Iya. Jadi anak-anaknya itu punya jiwa perjuangan yang nurun dari bapaknya. Ya tentunya gitu. Dari Tuhan ya Om ya. Berkat Tuhan yang membuat sukses ya. Iya. Jadi ini baik Vanuel maupun Nathan ini dua-dua ya. Iya. Nathan itu SMP atau SMP Om. SMP sudah bisnis ya. Wow. SMP sudah bisnis Bapak Ibu. Coba bisnisnya bisa menghasilkan ya? Bisa menghasilkan Om. Anak zaman sekarang ya. Jadi teens, anak-anak SMP SMA yang mendengarkan akan bincang santai ini jangan mau kalah. Anda juga bisa ya seperti putra-putranya Pak Freddy ini. Luar biasa. Ada lagi mungkin Pak Freddy bisa sampaikan kepada para viewers apa yang ingin Pak Freddy sampaikan sebagai penutup. Iya, Om yang seperti Om yang sampaikan ketika awal-awal kami menghadapi masa berat itu, kami rindu kami tidak memphk orang itu Om. Iya. Biarpun kami usaha yang kami rahin pun tidak jalan. Tapi saya bilang sama pegawai-pegawai kami kumpulkan mereka, kami bilang kami tidak akan memphk kamu. Tapi memang kami memberikan gaji sesuai dengan jam kerja mereka. Oh, jadi jam kerjanya mall jadi kan singkat turun, saya bilang sama mereka. Termasuk kepada supir-supir kami. Tanggapannya gimana Pak mereka? Mereka berkata, Pak, kami bersyukur karena teman-teman mereka banyak di PHK. Gitu ya. Dan mereka kerja untuk memenuhi kebutuhan ini, mereka sudah sangat bersyukur. Jadi buat mereka bisa tetap tidak di PHK itu sudah bersyukur. Iya, jadi mereka tidak ada satupun yang berkata, ya Pak, jangan, tidak ada. Mereka semua bersyukur bahwa sampai sekarang mereka masih bisa bekerja dengan baik. Ya, puji dan Tuhan. Usaha yang baru ini puji Tuhan bisa menampung 7 orang baru Om. Iya. Ya, jadi dari mie bisa nampung 3 orang, dari seafood bisa menampung 3 orang, tukang cuci 1 orang. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau cuma diberkati berhenti itu masih kurang Pak. Iya. Harusnya diberkati untuk jadi berkat bagi sesama. Iya. Saya kira memang itulah panggilan kita sebagai
anak-anak Tuhan Iya, ya. iya, amin. Iya. Terima kasih Pak Freddy, ini luar biasa kesaksian maupun bincang-bincang santai Om. kita. Saya percaya ini jadi berkat, meneguhkan, menguatkan akan Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, yang menyaksikan akan bincang santai firman Tuhan kali ini. Saya boleh menambahkan, Om? Masih ada? Mari silakan. Buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin berat buat hidup kita, tetapi sekali lagi, mari lakukan firman Tuhan. Buat kami tidak bisa seperti ini tanpa orang-orang yang ada dalam hidup kami. Buat saya pribadi, kami keluarga, saya bersyukur ada Om Hin, Bu Ellen, ada orang-orang dekat yang dalam keadaan susah. Saya pernah merasakan susah yang sangat berat. Tetapi dengan kita berkomunitas di dalam satu komunitas yang benar, kita akan kuat dan tangguh. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ketika kita menghadapi masa berat, jangan keluar dari komunitas. Kita harus datang kepada Tuhan. Seperti kami keluarga mengalami bagaimana Tuhan membukakan jendela-jendela, maka demikian juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, demikian bincang santai firman Tuhan kali ini bersama dengan hambanya, Pak Freddy Hartoyo. Makasih Om Min. Shalom Pak Freddy, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari. Di sesi yang kedua ini, kalau tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Freddy Hartoyo, sekarang hadir bersama saya Ibu Ruth Ari Wijayanto. Tentunya Bapak Ibu tidak asing ya dengan Ibu kita ini. Ibu Ruth Ari Wijayanto adalah seorang pendoa yang doanya sangat kuat. Jadi kalau mau menghubungi beliau, ya menghubungi Bu Ari ini pagi-pagi sampai siang itu biasanya susah karena masih urusan sama Bapak di surga. Itu ya Bu Ari ya. Iya. Ini dalam kondisi situasi COVID-19 pandemi ini, Bu Ari sebagai pengusaha pasti mengalami dampaknya. Betul ya Bu ya? Iya, ada sih dampaknya, tapi justru kita bisa membuktikan bahwa benar-benar pesan Tuhan di Maleakhi itu tetap terjadi. Wow, jadi justru ini waktunya untuk membuktikan bahwa Tuhan, firman Tuhan itu benar. Benar. Ya? Nah, Bu Ari, secara khusus firman Tuhan apa yang meneguhkan, menguatkan Ibu hari-hari ini? Ya, dalam tentunya dalam masalah-masalah yang harus dihadapi, suka enggak suka, mau enggak mau harus dihadapi ini, kira-kira apa Bu yang firman yang khusus Ibu dapat dan menjadi kekuatan di dalam menghadapi semuanya ini? Iya, di ayat Mazmur 91 ayat 14. Itu ya, ya Mazmur itu. dalam lindungan Allah. Ya. Mazmur COVID ini ya. Iya, di ayat 14 sampai 16 itu menjadikan saya itu sangat ya teguh. Ini yang meneguhkan. Iya. Ya. Saya coba bacakan ya, Bu Ari. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, ini ayat-ayat ini memang luar biasa ya, janji Tuhan luar biasa. Iya. Tapi menurut saya ini yang paling awal ini ya Bu Ari ya. Ya itu hati yang kunci yang ini ya, melekat supaya ya. kita bisa mendapatkan, jadi kita bisa
menerima menerima janji-janji ini, janji-janji itu, kita harus qualified, kita harus hati melekat melekat kepada Tuhan. Tuhan. Wah, ini kuncinya justru hatinya melekat kepadaku Iya. ini ya. Kemudian baru Tuhan meluputkan, membentengi gitu ya. Iya, kita harus memberikan akses penuh bagi Tuhan Gitu ya, di Bu, seluruh ya. aspek kehidupan kita. Nah, kemudian ayat 15, bila ia berseru kepadaku, jadi ketika orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu kalau ada masalah berseru kepada Bapa Surgawi, maka Tuhan menjamin akan menjawab. Amin. Iya, itu ya. Iya, Dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. iya. Jadi ini bukan COVID saja ya, Bu, ya. Iya, di segala aspek hidup kita. Kalau kesesakan apapun Iya. jenisnya, bidangnya, Iya. Tuhan akan meluputkan. Wah, bahkan kemudian memuliakannya. Akhirnya, Iya. ya, wah ini Amin. meluputkan kemudian memuliakan ya, Bu ya. Nah, kira-kira gimana Bu Ari kesaksian Ibu dalam pengelolaan usaha? Ngadepi usaha ini kan tidak mudah ya, Bu ya. Itu kira-kira bagaimana? Ya, Tuhan selalu memberikan kepada kita di luar pikiran kita yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah ada dalam hati kita. Seperti saya juga sama sekali nggak pernah buat APD. Nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali dan nggak tahu APD itu ya seperti apa yang untuk garda depan itu. Iya, Kita iya. juga nggak tahu sama sekali. Tapi karena kita tuh punya hati ingin mendonasi kepada yang membutuhkan, Iya, jadi betul. kita coba-coba untuk membuat. Tapi ternyata APD itu banyak peminatnya, Iya, sangat dibutuhkan sangat ya. dibutuhkan sehingga memenuhi seluruh pekerja-pekerja yang ada di bagian lokal PT Arindo. Gitu ya, Bu ya. Ya sampai menghentikan order yang sisa waktu itu yang harus kita kerjakan. Ya tapi ordernya itu kan dari pihak pemesan itu kan ya stop dulu gitu ya. Dari pihak pemesannya. Pemesan yang maksudnya yang seperti department store gitu Iya, ya. iya, store. Itu ditunda pengirimannya. Nah, itu. Karena ditunda itu maka bisa disisipi dengan kegiatan membuat APD itu. Iya. Saya ingat itu Pak Gubernur dengan naik sepeda itu sempat mampir ya di Arindo. Betul sekali. Ceritanya gimana tuh Bu Ari itu? Ya itu diajak sama salah satu teman mampir. Terus Pak Ganjar senang sekali buat baju kok sekarang kok bikin seperti alat-alat APD. gitu. Iya, jadi berkat ya Bu ya. Iya, diberkati untuk jadi berkat ya. Iya, amin, amin. Jadi memenuhi kebutuhan dari situasi yang saat ini memang saat itu memang sangat butuh ya. Iya, APD. Juga bisa memenuhi pekerja-pekerja juga di perusahaan. Iya, jadi para penjahitnya itu tidak sampai harus nganggur ya. Iya. Karena ada yang dijahit. Itu sampai berapa pieces itu Bu Ari itu? Kita buat kira-kira 70.000 pieces. 70.000, wah Iya. itu cukup banyak. Banyak. Dan dikirim kemana-mana iya, itu ya? Itu yang minta banyak sekali. Sampai seluruh Indonesia iya. Ya? Puji Tuhan. Ini sekarang APD masih berlangsung atau sudah selesai? Masih sedikit-sedikit. Dan kita juga masih ada stok, tapi sudah stop jahit karena kebetulan sekali kita itu dapat orderan dari Essential Store dari Amerika yang banyak sekali yang harus buka seperti Costco seperti itu ya. Itu ya. Jadi gini Bapak Ibu viewers, saya harus jelaskan ya, Ibu Ari ini ada 2 perusahaan. Jadi merupakan salah satu owner dari 2 perusahaan garment. Yang satu ini namanya Morris, itu mengurusi yang order luar negeri ya, betul gitu ya Bu ya, dari luar negeri.
Kemudian yang dalam negeri itu Arindo. Nah ini yang tadi diceritakan nih yang Arindo. Tapi ketika APD ini kegiatannya sudah mulai sedikit, berkurang-kurang karena sudah terlalu banyak yang mengerjakan. Kemudian bagaimanakah dengan kegiatan yang harus diberikan kepada para pekerja? Ternyata yang luar negeri ini ordernya melimpah. Iya. Tapi itu kan ada ceritanya ya Bu Ari ya. Ceritanya dulu sempat ditinggalkan order yang sebetulnya Iya. bagus dan diharapkan Iya, itu ya. iya. Salah satunya yaitu cara Tuhan yang luar biasa untuk menolong anak-anaknya. Yang rasanya kalau awal-awal kita rasakan kok bisa begini ya, rasanya nggak enak. Tapi kita harus percaya Tuhan tetap sangat baik. Tuhan itu ngerti ke depannya Iya, akan terjadi apa iya, ya. betul sekali. Jadi order yang mestinya sudah lancar tiba-tiba dihentikan pada waktu itu ya. Diambil alih ke luar negeri. Oh, ditarik ke luar negeri. Ditarik ke luar negeri karena mereka ya minta perusahaan yang lengkap dengan udah ada pabrik kainnya, udah ada. Jadi perusahaan yang menurut syarat mereka Iya, begitu ya. gitu. Tapi mendatangkan kebaikan yang luar biasa buat perusahaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Gitu ya. Iya, karena kalau pada waktu ini perusahaan yang Tuhan percayakan kepada kita tetap pegang itu, tutup semua, tidak ada Justru kerjaan. yang ditarik itu sekarang malah close semua ya. Iya, sekarang yang mengerjakan pabrik yang mengerjakan itu semua tutup. Diliburkan untuk sementara waktu sampai pandemi ini Berakhir. Wah, berarti dulu sial, sekarang malah jadi untung ya, iya, Bu ya. Betul sekali. Dulu dianggap buntung, sekarang untung, begitu. Luar biasa. Jadi memang aneh ya cara Tuhan itu bekerja. Sepertinya awalnya itu sudah enak-enak ada order, tiba-tiba dihentikan, ditarik, sempat kelimpungan. Kemudian baru semestinya sekarang tidak sampai kelimpungan tempat kita karena kita masih ada memang ya. tidak mau ambil cuma satu brand aja. Untungnya sudah punya banyak brand. Iya. Selalu Tuhan menjaga sebegitu rupa sampai kita bisa tetap berjalan dengan benar. Yaitu rahasianya cuma melekat dengan Tuhan. Itu tadi ya Bu Arya. Iya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Iya. Iya, dahsyat Selalu sekali. diluputkan dari kesesakan. Iya, diluputkan dari kesesakan. Mazmur 91 ayat yang ke-14, 15, dan 16 ini rupa-rupanya pegangan Bu Ari, bahkan tidak ada urusannya dengan COVID-19 ya. Iya. Sebelum ada urusan COVID-19. Iya, Tuhan selalu menjaga kita di setiap hidup kita kok ini ya toh. Betul. Tidak hanya sakit penyakit. Betul. Di dalam segala kesesakan, di dalam segala masalah, kalau Dia tetap menyertai kita, semuanya akan diselesaikan dengan baik. Amin. Jadi setelah tadi diceritakan yang dulu ditarik itu malah sekarang pabrik-pabriknya yang mengerjakan itu berhenti semua, dihentikan. Kemudian yang sisa-sisa yang ada atau yang lain-lain order yang ada ini sekarang dilipat gandakan, ditambahi begitu ya Bu ya. Ordernya bertambah-tambah. Ordernya bertambah karena dia termasuk salah satu essential store yang harus diwajibkan buka. Di Amerika ya? Iya. Jadi ada toko-toko besar yang harus buka, sehingga toko itu harus diisi begitu ya Bu. Dan salah satu pengisinya adalah Morris di perusahaan itu. Dengan demikian kisahnya Bu Ari malah sekarang di Arindonya itu bisa mendapat pekerjaan dari sana. Iya, penuh ya. Penuh ya sekarang. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Bu Ari apakah ada kesaksian, kalau kesaksian sudah ya, ada pesan-pesan untuk viewers kita, saudara-saudari, anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Pesannya apa Bu, supaya mereka diteguhkan, dikuatkan bahwa pada hari-hari
seperti ini, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pesannya apa, Bu? Iya, saudara-saudara yang terkasih, saya mau berkata bahwa kita itu saat ini mengalami dan hidup di dalam badai yang sama. Tapi kita berada di dalam perahu yang berbeda. Amin. Biar kita akan menjadi bagian masuk di dalam perahu kehidupan yang Tuhan Yesus hadir di sana. Kalau Tuhan ada di perahu kehidupan kita, setiap masalah apapun juga Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan di dalam setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Yang mau melekatkan hati kita kepadanya. Amin, amin. Di saat Tuhan ada di dalam perahu kita, berarti kita harus ada suatu penggantian kepemimpinan. Biar dia yang berdaulat dan memimpin di setiap apapun yang hendak kita kerjakan. Yes. Itu pesan saya. Sehingga Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Tuhan memberkati. Wah, luar biasa sekali, Bu Ari. Tadi dikatakan badainya sama, tapi kita ada di perahu yang berbeda. Yaitu Amin. kalau dalam perahu itu ada Tuhan Yesus Jurumudi, maka kita akan mengalami Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 Amin. tadi. Amin. Itu yang tadi seperti yang disaksikan oleh Ibu kita, Ibu Ruth Ari Wijayanto. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bincang santai singkat dengan Bu Ari. Saya berharap bincang santai ini boleh memberkati Anda semua. Supaya dalam melewati akan masa sesulit apapun, kita tetap melekat dengan Dia. Kalau hati kita melekat dengan Dia, maka Dia akan meluputkan dari segala yang jahat. Tuhan kita itu dapat dipercaya. Shalom, kita jumpa lagi di lain kesempatan, Bu Ari. Ya, shalom. Tuhan berkati. Tuhan Shalom. berkati, Shalom. Tuhan berkati. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, setelah kita sama-sama menikmati merdunya suara Saudari Grace, terima kasih Grace. Kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga. Ini hadir bersama dengan saya Bapak Edi Kurniawan. Shalom Pak Edi. Shalom, amin. Iya, Pak Edi ini sebagai pengusaha tentunya ikut terdampak ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana Pak Edi, apakah ada firman khusus yang Pak Edi jadikan pegangan di dalam menghadapi akan situasi yang tidak menentu ini? Firman kalau saya pegang itu di Mazmur 20 ayat 7. Nih. Mazmur 20 ayat 7 dan 8 ya, saya bacakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Nah, gimana Pak? Aplikasi dari ayat pegangan Pak Edi ini di dalam situasi yang berat ini bagaimana? Ya, memang kondisi ini cukup berat. Ini kali kedua di mana saya ngalami untuk boleh dikata krisis. Kalau 98 itu kita cuman Indonesia dan beberapa Asia. Cuman saat ini cukup berat karena hampir semua dunia menghadapi hal ini. Bahkan dulu impornya bermasalah, ekspor juga bermasalah, di mana kita kan melayani customer, Umin. Oh begitu ya. Customer, jadi customernya yang bermasalah, ada yang naik, ada yang turun. Nah, kita pun terdampaknya karena itu. Iya. Jadi, tetapi puji Tuhan sampai hari ini kita coba lakukan mapping, kita coba lakukan banyak hal, mana yang terdampak jadi bagus, kita lebih openi itu, kemudian yang stabil ya tetap kita openi, yang turun pun tetap kita openi, tetapi mungkin kita batasi karena mereka intensitasnya dikurangi ya. Karena mereka takut ketularan dan lain sebagainya itu sampai mereka sebegitunya ya Pak. Jadi ada beberapa customer yang sudah mereka istilahnya lockdown mereka sendiri. Jadi tidak boleh terima tamu karena takut ada tamu yang nulari. Gitu. Jadi para salesman-nya Pak Edi ini nggak bisa kunjungan ya? Kalau nggak gitu bisa kunjungan, nggak bisa nagih, nggak bisa macam-macam. Nagihnya itu Pak yang penting. Jadi ada yang kita bisa jual sekarang pakai email dan lain sebagainya. Cuman nagihnya juga kesulitan. Mereka ada yang kemarin dapat info kita tunda pembayaran sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah ini repot. Itu. Jadi makanya ini kita memang betul-betul mapping, kita pilahi mana yang customer yang baik, yang turun dan lain sebagainya. Tetapi memang banyak juga yang sampai hari ini mereka justru naik, Omin. Jadi ada. Loh, kok ajaib ini situasi seperti ini malah justru naik, karena memang produksinya dia bersangkut paut dengan COVID ini. Jadi yang bahkan kebetulan Edi kan handle beberapa jenis perusahaan yang internet juga seperti itu. Yang internet ini kayak misal ini ada hotel yang hotel kan okupansi turun, bahkan ada yang 5%, ada yang 2%. Tetapi ada hotel yang mereka merubah peruntukannya dari hotel biasa menjadi hotel untuk ini ini yang kita masuk isolasi mandiri. Oh,
Jadi orang-orang sakit yang tidak sampai harus ke rumah sakit Betul. itu Jadi tinggal dia datang di di hotel, hotel ya? ini beberapa hotel dikonversi jadi isolasi mandiri. Oh. Iya. Di situ dijamin internetnya harus Kuat. karena dia kerja di rumah, Iya, dia iya, melakukan iya. macam-macam. Iya. Jadi kalau hotel yang gini dia jadi oke. Ya, makanya ada yang malah nambah. Justru nambah ya. Nambah. Ya, Jadi hari-hari ini ada Memang bagian-bagian ajaib, ya, ajaib, maksudnya. ya. Ada bagian bisnisnya yang dikelola Pak Edi ini ada yang menurun, yang tadi diadakan mapping, tapi di bidang yang khusus yaitu layanan internet Ya. itu justru naik ya. internet ada enggak, Umin. Jadi yang di internet ini ada yang naik, ada yang turun. Oh iya, itu Demikian ya. juga yang di industri kelistrikan ini juga sama. Ada naik turun ya. Nah, ini banyak yang kelistrikan juga kita nih barusan juga di kontak bisa ke sini kapan di Uyak karena dia harus persiapan karena produksinya dia ini untuk support hal seperti itu. Iya. Bahkan ada yang ini mereka sudah optimis kita ngerjakan satu waterboom di kondisi kayak gini padahal ada yang lain tutup dia malah sudah persiapan untuk waterboom. Optimis cukup. sekali ya. Iya. Berarti itu pengusahanya optimis sekali bahwa ini akan segera. Jadi memang apa ya tidak bisa dipetakan secara A atau B, tidak bisa. Iya. Jadi memang betul-betul ya wis berdoa. Jadi kuncinya itu tetap Tuhan ya. Betul. Kalau Tuhan mau memberkati itu Betul. apapun caranya bisa terjadi Betul. ya. Kalau 98 dulu saya sempat langganan 7 koran. Jadi Wow. setiap hari baca di kantor itu 7 koran saya jejer, saya baca kira-kira mau apa ya, kayak apa. Tapi berlangsung 1-2 bulan pusing sendiri kayak apa. Itu 98 ya. 98. Nah, ini sekarang ya saya tidak melakukan hal itu. Tapi ya sudah firman Tuhan ngomong gitu ya sudah Pegang aja pegang firman, firman Tuhan. Iya. Ya tetap berusaha tetapi pegangannya tetap Tuhan gitu. toh. Iya. Jadi tidak mengandalkan ini ya Pak, kuda, kereta ya. Jadi Betul. apa yang menjadi kekuatan secara jasmani itu sudah tidak diandalkan lagi ya. Betul. Tapi andalannya adalah Tuhan. Ya, kemarin tiba-tiba kita dapat ada customer yang sebetulnya tidak terlalu besar. Tiba-tiba ada penawaran dari prinsipal, kita diajak, Pak Edi, Pancamanunggal mau enggak sih ikut dalam proyek CSR? Oh, ngomong, boleh, dalam rangka apa? Dia ngomong, oh kita mau buat ventilator Iya. yang untuk COVID ini. Dia ngomong nilainya cukup besar, cukup fantastis, tetapi boleh dikata tidak ada profit. Oh, Saya pikir oke lah, asal kita bisa satu membantu customer tersebut tetap hidup, kedua kita sendiri tetap hidup punya aktivitas. ada aktivitas Ya, untuk menyupport perusahaan kita sendiri. Iya. Dan itu ada ternyata. Kita sedang lakukan itu. Tentang ini layanan internet gimana Pak Edi kondisinya? Layanan internet Tadi ini sudah disinggung ya, Ya. bahwa ada hotel-hotel yang Betul. peruntukannya berganti sehingga Betul. mereka nambah. Tapi yang lain-lain gimana Pak? kita ini kalau saya coba merenung, jadi akhir tahun, pertengahan tahun kemarin ini kita sempat nego dengan satu prinsipal operator besar. Terus kemudian saya pikir ya sudahlah, saya waktu itu sempat pergi ke Hong Kong untuk nego hal itu. Terus kemudian akhirnya di menjelang akhir tahun itu kita deal, Min. Setelah sekian lama itu deal cukup besar. Itu sebelum COVID-19 Sebelum. ya. Wow. Dan puji Tuhan sampai hari ini hal itu tetap berlangsung. Karena Jadi, justru operator ini dia kan jadi pelanggan begitu jadi ya. pelanggan. Dia jadi pelanggan. Ya. Dan pelanggan gede ini ya. Gede banget. Gede banget. Ya, Wah. yang dapat menyupport. Jadi mungkin secara overall mungkin kita ya kalau tanpa ini dan dengan ini ya mungkin tidak turun. Wow. Jadi meskipun dalam keadaan pandemi ini yang mestinya itu mengganggu Betul. akan usaha itu, bidang usaha itu, tapi dengan adanya omset di akhir tahun lalu yang Tuhan beri itu ya, diberkati Tuhan itu,
sekarang malah nggak turun ya. Kalau dihitung Kalau ya. dihitung secara umum, Secara umum. total tidak turun. Berarti sepertinya itu Tuhan sudah memberkati di depan untuk Persiapan. persiapan masa-masa kering gitu ya. Iya. Tuhan luar biasa. Ya makanya kalau kita ngandalkan koran atau ngandalkan diri sendiri, ngandalkan kuda atau ngandalkan apa sendiri, mungkin ya susah memang. Kita nggak bisa ngerti siapa yang tahu. Pertengahan 2019 ada COVID seperti ini, nggak ada yang tahu. Nggak ada. Sampai awal tahun 2020 aja masih santai kok. Ya, Indonesia sampai akhir Februari masih santai. ya, saya masih sempat pergi. Nah, itu. Masih santai. Iya. Iya, memang luar biasa. Nyata ya Pak Edi ya, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang jadi juru selamat kita ini juga memperdulikan Ya. sampai urusan-urusan kerjaan anak-anaknya, meskipun itu kan sementara sebetulnya. Betul. Tujuan kita ini kan sebetulnya yang kekal, tapi Betul. sementara pun ini dipelihara. Ya. Dahsyat sekali. Ya. Tentang karyawan-karyawati gimana Pak Edi? Apakah ada yang sampai kena PHK? Puji Tuhan sampai hari ini kita belum melakukan hal itu, Min. Jadi karyawan memang karena customer-nya yang tidak membolehkan hal itu, maka kita juga ada beberapa yang di shift di kantor atau di rumah. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini kita, bahkan minggu kemarin kita kasih THR pun masih full. Puji Tuhan. Ya, sudah kita bagikan full semua. Dan saya wanti-wanti ke Ini karyawan. jarang loh Pak Edi, perusahaan yang masih menggaji full dan juga memberikan THR secara full ini. Ya, jarang. saya juga wanti-wanti, Om Min. Ini tolong dihemat ya. dihemat. Kita tahu, kita sama-sama tahu bahwa Sama-sama ini kondisi susah sulit. ya. Betul, Tetapi betul. ya sudah kita berikan, karena THR ya sudah kita berikan, gaji pun juga kita akan berikan full untuk bulan ini. Semoga bisa terus lanjut, Om. Iya. Ya kita sih semua berharap terjadi recovery ya. Betul. Kalau COVID-19 ini bisa selesai, teratasi, kemudian ada recovery, itu harapan kita betul. semua. Kalau cash flow gimana Pak Edi dengan adanya ini? Sempat kelabaan atau enggak cash flow? Sampai hari ini puji Tuhan enggak, Min. Jadi maka itu kita masih bisa kasih THR, masih bisa apapun. Ya, Cuman karena memang disiapkan oleh Tuhan sejak tahun lalu ya. Ya. Tetapi memang ada dari customer sendiri ya, ini mereka yang tidak bisa ke customer, saya minta ke kantor fokus kepada tagihan untuk untuk supaya ada pemasukan. collect untuk tagihan kita semua. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini kesaksian Pak Edi ini mewakili ya, tadi sudah ada Pak Freddy Hartoyo, kemudian ada Bunda Ruth Ariwijayanto dengan kesaksian yang berbeda-beda, tetapi saya percaya bahwa semua ini akan menjadi kekuatan bagi Anda semua, khususnya para pelaku bisnis, bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Kalau pintu tertutup, jendela akan dibuka oleh Tuhan. Nah Pak Edi, sebagai pesan terakhir kepada viewers kita, barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan, mari silakan. Kalau saya pribadi mungkin bisa sampaikan bahwa ya mungkin di kondisi-kondisi sulit seperti ini, ayo mungkin kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya, mungkin banyak yang di rumah hari-hari ini, tetapi mungkin justru banyak tidak berdoa, tidak banyak waktu, tapi mungkin pusing dan lain sebagainya. Tetapi ya satu hal saya minta dan untuk saya sendiri juga bahwa perbanyak waktu kita berdoa, kemudian merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan ya sudah berharap mbak Tuhan, enggak ada yang bisa diharapkan. Mau diharapkan siapa? Customer mungkin yang dulu sebetulnya besar, tiba-tiba
hilang begitu saja. Iya, betul. Itu aja sih kalau dari saya, Om In. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sampai di sini bincang santai firman Tuhan istimewa karena narasumber kita adalah para pelaku bisnis. Sampai ketemu di episode yang lain, Tuhan memberkati. Begini Pak Di, ya Tuhan berkati.